Oke. Nah, terkait judul berita ya, nanti ini ada materi sendirinya ya. Ini ada materi sendirinya. Kalau di kelas online khusus, cara nulis judul berita potensi viral. Ya. Tapi yang saya mau bahasakan ke teman-teman, ada dua teknik penulisan berita. Ya, judul berita. Teknik penulisan judul berita. Yang pertama, ada teknik penulisan judul berita yang umum, ya, atau yang universal, atau yang biasa saja. Ya. Dan yang kedua, ada teknik penulisan judul berita viral. Yang saya paparkan di sini hanya teknik penulisan judul berita yang umum saja ya, karena kalau untuk materi yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu teknik penulisan judul berita yang viral atau yang bisa menarik minat pembaca, itu panjang materinya ya. Jadi nggak cukup kita ya. Jadi makanya kalau mau dibuat ya buat sesi lain ya. Atau kalau teman-teman mau tahu ya silakan ikut komunitasnya jurnalis ya. Nanti DM saja saya bagaimana saya akan sampaikan info. Itu belajarnya seumur hidup tiap hari. Tiap hari Minggu sore, rutin tiap hari Minggu sore seumur hidup ya. Oke. Selama saya masih hidup maksudnya, karena cuma saya aja materi di sini. Jadi untuk teknik penulisan judul berita yang umum ada dua tekniknya ya, ada dua tekniknya. Dua jenis tekniknya. Yang pertama, teknik dengan mengambil angle who dan what. Mengambil sudut angle who dan what. Ya, who dan what, siapa penyelenggara kegiatan dan apa yang dilakukan. Ya, misal contoh. Kopma UNM ya, apa ya? Tingkatkan minat jurnalistik mahasiswa, Kopma UNM gelar diklat atau Kopma UNM gelar pelatihan. Ya. Jadi hunya adalah ada ya dalam judul itu, hunya ada Kopma UNM, kemudian wattnya adalah pelatihan ya gitu. Yang depannya itu yang tingkatkan minat mahasiswa untuk nulis jurnalistik itu kayak gitu ya. Itu hanya embel-embel saja ya. Hanya embel-embel saja. Karena sebenarnya dalam aturan baku judul news itu minimal 6 kata. Jadi kalau di bawah 5 kata itu bukan lagi judul news, tapi itu sudah masuk judul opini. Ya, judul penulisan opini. Ya, tapi kalau untuk news itu minimal 6 kata sebenarnya ya. Itu banyak juga media-media yang bagi saya mungkin tidak paham dengan prosedur baku jurnalistik itu ya. Yang masih menuliskan judul kurang dari 6 kata ya, itu enggak sesuai aturan baku. Ya. Kayak gitu loh. Itu teknik pertama ya, teknik menulis judul biasa yang pertama. Masukkan saja who dan what. Contoh juga misalnya Kopma UNM gelar pelatihan jurnalistik, ajak mahasiswa rajin menulis. Titik. Nggak usah pakai titik kalau judul ya. Judul itu nggak pakai titik karena dia bukan kalimat naskah ya. Kayak gitu. Itu contoh seperti itu ya. Memasukkan unsur who, primer, dan what. Sisanya embel-embel atau tambahan-tambahan saja. Oke? Itu teknik pertama. Teknik kedua bisa menggunakan teknik mengambil pernyataan narasumber menjadi judul. Mengambil statement atau pernyataan narasumber menjadi judul. Itu bisa. Itu teknik kedua. Contoh.